rekan-rekan akademia Ucap Suhud dengan video baru. Dalam video ini saya ingin membahas tentang teori kebutuhan Maslow yang kemudian akan saya implementasikan dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Ya, Anda pasti sudah sangat terbiasa dengan teori kebutuhan Maslow, teori yang oleh si Maslow ini dipublikasikan tahun 1943 dan hingga saat ini masih relevan. Tahu dari mana relevannya? Karena kalau Anda pergi ke misalkan scholar.google.com, maka penelitian-penelitian hingga akhir tahun ini masih banyak yang mengaitkan topik-topik penelitian dengan Maslow Theory. So, Maslow Theory dasarnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5 dari awal tentang fisiologi, ya, kebutuhan fisiologi, kebutuhan dasar, yang kemudian ada safety and security, tentang keamanan, keselamatan. Oh ya, yang kalau dasar itu tentang makan, minum, bahwa kita hidup perlu udara, bukan sekedar udara, tapi udara yang layak kita hirup. Terus kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan untuk tidur, kebutuhan untuk berhubungan seksual, kemudian ya itu kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Terus kemudian tahap kedua tentang ini, keamanan dan keselamatan, bahwa kita harus selamat, bahwa kita harus aman, ya. Kemudian yang ketiga tentang sosial. Sosial itu love and belongings, bahwa kita perlu keluarga, kita perlu sahabat, kita perlu sosial, ya. Kita nggak bisa menghindari kehidupan sosial. Kemudian bahwa manusia juga memiliki kebutuhan akan self-esteem, akan kenyamanan. Dia merasa ingin mendapat pujian, mendapatkan apa ya, untuk menunjukkan bahwa orang ini, ya, kita manusia melakukan banyak hal supaya dia merasa self-esteem-nya diakuin. Terus yang terakhir adalah aktualisasi diri. Ya, otoritas, aktualisasi diri itu bagaimana kita bisa mewujudkan mimpi kita, bagaimana kita bisa aktualisasikan harapan kita. Kita ingin mencapai sesuatu, yaitu self-aktualisasi diri. Alright? Nah, sekarang kalau Anda sudah paham, Anda sudah mengingat kembali apa ini si Maslow Theory. Kita kaitkan yuk dengan kondisi pandemi saat ini. Nah, saat ini supaya kita bisa terhindar, supaya kita tidak tertular dan kita tidak menulari orang lain oleh si COVID ini, maka yang perlu kita lakukan adalah gitu kan, si pemerintah maupun para akademisi, para praktisi, bahkan WHO menyarankan kita untuk membuat social distancing. Social distancing. Anda bayangkan kebutuhan Anda bahwa manusia kita memerlukan ini, kebutuhan sosial, ya. Terus tiba-tiba harus dijaga jarak. Jangan berkumpul, jangan membuat kerumunan. Ya. Itu artinya kita harus berkorban. Kita harus berkorban. Social distancing. Yang biasanya kita ketemu pacar secara rutin, maka kita harus ganti pola komunikasi kita. Harus semua bermediasi. Harus termediasi oleh entah internet, entah itu telepon, atau elektronik yang lainnya, ya. Jadi kita nggak bisa bertatap muka berdekatan, kelas-kelas diliburkan, kantor-kantor diliburkan, seperti itu. Social distancing. Nah, persoalannya, kayak misal kantor ditutup, tapi pasar tradisional masih dibuka. Itu menjadi sesuatu yang rumit banget. Kalau misalkan saya sampai tadi pagi masih ke pasar tradisional, orang masih berbelanja dengan bebasnya, orang berjualan dengan bebasnya. Ya, 1-2 saya tanya mereka, kenapa gitu? Apa kalian nggak takut? Ternyata, mungkin itu bukan ekspresi sombong ya, tapi mereka bilang, lah, kalau saya nggak jualan,
saya makan apa, keluarga saya makan apa, kayak gitu. Ya, jadi larinya ke sini, fisiologi. Mereka berdagang bukan untuk yang lain-lain nih. Mereka bagaimana mencari ini, mencari uang supaya bisa mencukupi kebutuhan dasar keluarganya, dia dan keluarganya. Jadi akan sulit. Nah, maka salah satu cara yang terbaik yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah ya kalau kita mau misalkan mau ekstrim menutup pasar tradisional maupun kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat buruh harian yang mencari nafkah harian gitu, bukan pegawai pabrik atau pegawai kantor yang memiliki gaji bulanan, ya ini kebutuhan dasarnya harus ditutupi. Pasti mereka dengan senang hati, mungkin ya nggak pasti sih, mungkin mereka akan dengan senang hati untuk tidak pergi ke pasar berjualan. Mereka tidak akan perlu eh, jadi supir ojek atau supir taksi. Kenapa? Karena benar-benar tercukupi kebutuhannya. Tapi kebutuhan mereka kan bukan sekedar bisa makan, bisa minum. Mereka juga ternyata punya cicilan. Cicilan mobil, cicilan motor, dan cicilan rumah, cicilan yang lain, sewa kontrakan, dan seterusnya. Ya, sewa rumah, dan segala rumah. Jadi rumit banget. Kebutuhan dasar ini bagaimana harus bisa menutupinya. Larinya nanti itu. Mereka ingin aman, ya, mereka ingin aman, ingin selamat, tapi demi mendapatkan ini, mereka mengorbankan ini nih, keselamatan di put aside, jadi mereka singkirkan. Mereka lebih takut terhadap tidak bisa makan ini daripada takut terhadap penyakitnya. Well, mereka memang mengcover dirinya, mereka mempersenjatai dirinya dengan masker. Tapi apakah itu cukup? Oke. Lalu berikutnya, tadi saya terlampau menjelaskan yang ini ya, Well, terlampau menjelaskan masyarakat bawah, masyarakat yang bekerja harian. Tapi juga sebetulnya ini berlaku untuk semuanya. Kalau orang-orang yang sudah mapan, orang-orang yang punya gaji bulanan misalkan, mereka bisa masak, mereka bisa membeli makanan, pesan order lewat GoFood misalnya, GrabFood misalnya, ya. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki akses ke sana? Nah, terus kemudian rekan-rekan akademia, bagaimana kita menjelaskan tentang social safety ya, artinya kita harus menyiapkan entah itu masker, entah itu have this, ini alkohol yang sesekali, dan saya sesekali harus pergi ke kamar mandi untuk cuci tangan, ke wastafel untuk cuci tangan dengan sabun. Nah, ini upaya terus menghindari kerumunan udah pasti ya, kecuali dengan keluarga inti. Nah, bentuk sosial ini, kebutuhan sosial ini, apa yang bisa kita lakukan? Kita membuat apa istilahnya, kita memodifikasi kebutuhan sosial kita yang tadinya mungkin secara reguler menjenguk orang tua, kita batasin. Yang secara reguler kita bertemu dengan teman kantor, yang secara reguler kita pergi ngafe, kita pergi ke gym. Mau nggak mau, kebutuhan-kebutuhan itu yang tadinya, maksudnya pergi ngafe bukan sekedar untuk makan, tapi emang untuk bersosialisasi, ke gym bukan sekedar untuk olahraga itu ada di sini, tapi juga untuk kebutuhan ininya, sosialnya benar-benar harus diredam. Kita harus puas hanya dengan bersosial media, kita dengan apalagi ya saat ini. Sekarang sosial media ada di mana, dan itu cukup membantu masyarakat urban, masyarakat modern untuk bisa bersosialisasi dengan mediasi internet. Ya. Esteem. Kalau misalkan selama ini ada anekdot, oi, lu banyak pasang status, pasang selfie, pasang di sosial media gitu. Itu aktualisasi diri ya. Well, it is not. Yang sebetulnya
eh, tujuan orang untuk posting itu untuk apa sih? Esteem, ya. Dia ngerasa confident, dia ngerasa ingin mendapat pengakuan, dia ngerasa ingin disukai, dia ngerasa ingin dipuji, dia ngerasa ingin uh, apa ya? Nah, itu adalah kebutuhan esteem ini di sini. Jadi mungkin saat ini meningkat ya, orang-orang sudah semakin banyak yang tadinya posting sehari satu, sekarang mungkin more than satu. Kenapa? Karena dari bangun tidur sampai mau tidur semua di aktivitas direkam, difoto untuk kemudian di share, di publish di sosial media mereka. Ya, nah itu esteem bisa terpenuhi sebetulnya, walaupun esteemnya harus agak misalkan sekarang kan banyak tantangan-tantangan tuh ya di Facebook misalnya. Tantangan, tantangan diterima, accepted, challenge accepted. Jadi bagaimana foto lagi pergi naik gunung, lagi traveling, lagi foto candid dan seterusnya. Itu kan upaya bagaimana untuk mendapatkan ini acknowledgement, ya, self esteem. Nah, sebetulnya jadi kebutuhan-kebutuhan ini manusia ya, sebagai manusia kita sebagai orang yang memiliki sebagai makhluk yang memiliki otak, tentu semua berpikir bagaimana bisa deal, bisa mengantisipasi, bisa solve the problems. Ini dan ini. Semuanya bisa gampang dimodifikasi ya. Jadi jika kita ingin selamat semua. Nah, jika kita ingin selamat semua itu adalah sebagai tujuan, maka harusnya ada di sini. Self aktualisasi diri. Let's say gini, sampai ketemu tahun depan. Well, tahun depan masih lama ya. Atau sampai ketemu di bulan Juli. Artinya, kita sama-sama selamat. Kita berharap, kita bermimpi, kita punya cita-cita, semua selamat. Ya, di sini. Jadi, meskipun safety and security ada di sini, ya, tapi safety yang ini, yang saya maksud ini adalah sesuatu yang sangat dominan, sesuatu yang menjadi goal bersama, cita-cita bersama. Maka ayo kita berpikir bahwa selamat sampai bulan Juli, selamat sampai selamanya dari tertular dan menulari COVID-19 ini, itu adalah bagian dari self-aktualisasi diri. Maka goal ini yang harus kita capai bersama-sama. Bukan hanya oleh individu, tapi juga oleh setiap keluarga, oleh setiap RT, RW, kelurahan, kecamatan, negara, bahkan the world gitu loh. Bahwa ini adalah goal dunia untuk bisa selamat sampai bulan Juli dan sampai bulan-bulan berikutnya, ya, sampai bulan-bulan berikutnya, sampai tahun-tahun berikutnya kita akan selamat. Ya, jadi kalau tadi di sini safety, yes, right, bahwa kita harus selamat, tapi mungkin lebih ke berbeda ya. Jadi bagaimana kita melindungi diri kita, bagaimana kita melindungi keluarga kita. Nah, yang untuk tujuan jangka panjang di sini, di mana kita melakukan apa yang kita lakukan di sini adalah investasi. Kita menggunakan ini ongkos sosialnya mahal banget gitu. Ini ongkos sosialnya mahal banget, di mana kita ya Allah engap-engapan ya pakai masker. Nah, itu adalah bagaimana kita memproteksi diri kita, memproteksi keluarga kita, memproduksi orang-orang di sekeliling kita supaya tidak tertular dan kita tidak menulari mereka. Tapi yang terpenting, tujuan utama kita adalah selamat, menyelamatkan dunia, menyelamatkan bangsa, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan semua orang, termasuk menyelamatkan diri kita sendiri. So, begitu. Ya, ini adalah bagaimana kita bisa membuat goal, membuat kebutuhan-kebutuhan secara yang ada di sini, yang saat ini sedang berlangsung, ya, pandemi. Nah, namun demikian, ini belum selesai. Saya akan coba potong. Maslow teori, menurut saya, itu terlampau egoistik. Kenapa? Karena yang dipikirkan teori ekonomi ini adalah bagaimana seseorang, bagaimana saya, bagaimana Anda, bagaimana dia. Jadi, bagaimana mereka itu bisa
mencukupi kebutuhan sehari-hari, lebih ke taking, ya. Bagaimana kita mencukupi kebutuhan kita akan fisiologi kita, akan sosial kita, keamanan kita, keselamatan kita, self esteem kita, dan self aktualisasi diri kita, ya. Ini lalu saya akan potong. Bagaimana dengan misalkan saya ingin menyelamatkan bangsa tadi ya, tadi saya bilang aktualisasi diri, tapi aktualisasi diri ini lebih ke aktualisasi diri sendiri gitu. Nah, sementara kalau kita ingin menyelamatkan keluarga, menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan bangsa, nggak bisa pakai Maslow yang reguler, yang konvensional seperti ini. Ya, karena ini semua taking. Ini artinya saya ingin selamat, saya harus selamat, saya harus mencukupi kebutuhan saya. Ini lebih kepada untuk diri sendiri. Jadi self-centrisnya, self-center ya, self-center tinggi sekali. Egoismnya tinggi banget. Nah, bagaimana kalau kita ingin menolong sesama? Misalnya sekarang banyak banget nih gerakan teman-teman yang berbagi, entah itu sembako, berbagi makan, berbagi sanitizer, berbagi apa, termasuk berbagi informasi di sosmed juga itu adalah bagaimana we give, ya, we are giving to others. Bagaimana kita memberi semangat kepada para tim para medis yang sedang berjuang di medan perang melawan corona. Bagaimana kita memberikan dukungan, ya, bagaimana we help others, maka teori Maslow ini nggak bisa dipakai. Yang saya lakukan kemudian adalah bagaimana pola ini kita bagi begini. Ya. Jadi ini ada sebuah model lain yang pernah saya teliti. Taking and giving. Jadi ada dua domain. Taking ini ketika kita, ini Maslow. Maslow ini taking semua. Sementara giving adanya di wilayah sini. Ya, giving itu memberikan kita. Ya, termasuk memberikan kepada perusahaan, bagaimana kita menolong organisasi kita, menolong lingkungan kita, menolong sesama kita, ya. Jadi Maslow teori tadi bisa kita pecah, ini kita modifikasi sehingga saling berlawanan, take and give, ya. Saatnya menerima, saatnya memberi. Ya, kalau Maslow selalu bagaimana saatnya kita memenuhi kebutuhan diri sendiri, sementara kalau kita modifikasi si Maslow kita bagi dua, saling bertolak belakang, taking and giving. Bagaimana kita memberi sesama, bagaimana kita menolong sesama, bagaimana kita memberi arti, berkontribusi pada sesama, ya. So, begitulah penjelasan saya tentang Maslow teori, bagaimana kita sebagai individu bisa menyelamatkan diri sendiri, ya, tidak saja menyelamatkan diri sendiri, tapi juga menyelamatkan orang lain. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri, tapi juga bagaimana kita bisa membantu orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Sampai ketemu di video saya yang lain.